Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab tauhid. Sekarang babu majaa fi sihir. Bab apa yang datang tentang sihir. Coba dibaca dalilnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma la fil akhirati min khalaq. Demi sungguh mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Al-Baqarah ayat 102. Iya. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad alimu, dan sungguh benar-benar alimu, mereka yakni orang-orang Yahudi mengetahui, meyakini, laman ishtarahu, bahwa siapa saja yang ishtara membelinya, maksudnya menggunakan sihir, malahu fil akhirati min khalaqo, maka tidak ada lahu baginya fil akhirah, di akhirat, min khalaq, keuntungan. Nah, ini berhubungan dengan masalah sihir. Sihir secara bahasa ibaratun amma khufiya wala tufa sababuhu, apa yang tersembunyi dan halus sebabnya. Nah, itu secara bahasa. Secara syariat, azain, mantra-mantra, itu disebut sihir. Waruqa, sama ruqyah, ruqa membaca mantra. Wakalamun yutakalamu bih, dan ucapan yang diucapkan dengannya, wa adawiyah, dan pengobatan wa tadakhinat, dan pengasapan, wauqidah, dan diikat itu, ditiup ke buhul-buhul itu. Wa yu'assiru fil qulubi wal abdan, sihir itu berpengaruh ke dalam hati dan badan. Fayumrid, maka dia menjadi sakit. Wayaqtul, dan dia akan membunuh. Wa yufariqu bainal mar'i wa zaujih, dan memisahkan antara suami dan istri. Itu sihir. Kalau di surat Al-Baqarah yang disebutkan sihir itu memisahkan antara istri dan suami, itu asal penggunaannya dibikin supaya bercerai suami istri itu disihir. Nah, itu pengertian sihir. Jadi sihir itu berpengaruh ke dalam hati dan badan yang menyebabkan orang itu sakit, bahkan terbunuh. Nah, kemudian walaqad alimu, dan sungguh benar-benar mereka orang-orang Yahudi meyakini, orang-orang yang mengganti sihir dengan mengikuti Rasul. Jadi orang Yahudi lebih memilih sihir daripada mengikuti Rasul. Laman ishtarahu, bahwa siapa saja yang ishtarahu, membelinya, yakni
menggunakan sihir, yaitu rodia bisihri, dia ridha dengan sihir itu, iwadun an syar'illah wa dini, sebagai ganti dari syariat Allah dan agamanya. Itu yang dimaksud dengan lamanishtarahu, siapa saja yang membelinya, yakni menggunakan sihir, ridho menggunakan sihir itu, tidak mau mengikuti syariat. Kalau misalnya sebagai contoh, orang kena guna-guna, sebagai contoh, umumnya orang mau membalas dengan guna-guna juga. Ini nggak boleh. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Nah, orang yang berbuat sihir, malahu fil akhirati min khalaq, tidak ada baginya di akhirat. Ini maksudnya ancaman buat orang-orang yang menggunakan sihir. Sihir ada, tapi kita dilarang untuk berbuat. Siapa saja yang berbuat sihir itu termasuk kesirikan. Sirik. Kenapa dengan? Ya memohon ampun. Bertaubat. Kan gue udah bilang dari dulu. Ya. Kemudian ayat berikutnya, wa qauluhu yu'minuna bil jibti, mereka beriman kepada al-jibti wa tagut dan tagut. Qala Umar bin Al-Khattab berkata, pendapat Umar, al-jibtu adalah as-sihr, wa tagut dan tagut itu adalah setan. Jadi ada orang-orang yang beriman kepada sihir, meyakini dan beriman kepada setan. Tuh, salah jurusan. Ya. Ya. Beriman ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya itu kayak begini. Beriman kepada setan. Iya. Dia menyangka beriman kepada Allah, tapi dia beriman kepada setan. Nah, itu. Jadi kita beragama, belajar, langsung melihat kepada sumbernya, bukan katanya. Lihat langsung sumbernya Al-Quran dan hadis. Itu belajar agama yang benar. Ya. Karena kita bisa melihat langsung dasar hukumnya. Kalau katanya belum tentu bisa dipertanggungjawabkan dasar hukumnya. Nah itu. Ya. Nah al-jibt itu sebenarnya kalimatun takau ala sonam. Dia adalah kata yang jatuh kepada berhala. Jadi termasuk al-jibt itu berhala. Kemudian pesahir, penyihir, wal kahin dan tukang ramal. Ya. Jadi Umar menafsirkan al-jibt ini sebagian daripada makna al-jibt itu sendiri. Atau Togut itu asal artinya melampaui batas. Dan apa saja yang disembah selain Allah disebut Togut. Ya. Waqala Jabir, Imam Jabir, sahabat Jabir berkata, Tawagid, Togut di situ maksudnya adalah kuhan, tukang ramal,
suka ramal. Karena yanzilu alaihimu syaitan. Setan biasa turun kepada mereka ngasih kabar berita yang setan curi dari langit tuh ya. Fi kulli hayyin wahid, di setiap kabilah, satu kabilah. Nah itu. Nah jadi dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran bahwa sihir itu haram. Kalau kita kerjakan berarti dosa. Penyihirnya kufur, nisbatan kepada kekufuran, kafir. Nah dari sini juga ada pelajaran ancaman yang sangat bagi orang-orang yang berpaling dari kitab Allah dan mengganti kepada yang lain. Itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, memutarbalikan, merubah ayat-ayat Allah ya. Dan sihir termasuk kesirikan. Kalau dosa sirik, dosanya tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat. Nggak mengerjakan lagi. Apa ya? Apa ya? Tadi bupin apa ya? Pernah ini apa namanya? Saya pernah berbuat sihir, taubat. Kayak ibu Pina. Kirain. Siapapun misalnya. Nah contoh. Oh iya. Itu juga sama kan itu. Besi berdua. Nah, itu mah bukannya Ya, sirik buat juga. cowok lu berlaki lo. Ini nggak mau suami penting lah. Iya. Baiknya jauh sih kalau kita baiknya ada hawa-hawa. Sama Allah kalau penting. Iya. Jadi kalau kita pernah berbuat sirik apapun itu bentuknya, maka kita bertobat. Sama-sama kita Tobat. ngerjain. Dan Adil lo. Jangan murni cintanya. Susu kali. Murni. ya dalil berikutnya. Dalil berikutnya coba dibaca. Baca tuh Dina. Alhamdulillah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtan Yuminu. Iya benar. Bener kan Yuminu. Iya ya itu deh, tadi deh. Tadi udah palsu. kacau. Ijtan ibu sab al-mubikoti wa qalu ya bikalu Kalau ya Rasulullah wa ma hunna qalasir asyirku asirku billah wasihru wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim. yatim wa tawalli yawmal zahfi wa qad kul muhsanatil ghafilat Al-mu'minat. iya al-mu'minat jauhilah 7 perkara yang membawa kepada kehancuran. Para sahabat bertanya, apakah ketujuh perkara itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ya itu syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan agama, memakan riba, memakan harta anak yatim, membelot desersi dalam peperangan, dan melantarkan tuduhan zina terhadap wanita-wanita mukminah.
yang terjaga dari perbuatan dosa dan tidak tahu menahu dengannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan hadis marfu dari Jundab. Udah. Udah. Dari Bukhari dan Muslim. Sampai situ, Pin. Ini Eh. masih terusin. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga berkatnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu, jauhilah. Ini kata bentuk perintah tapi maksudnya melarang. Jauhilah as-sab'al mubiqat, 7 yang membinasakan. Kalau mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mahunna, apakah itu? Kalau beliau bersabda, asyirku billah, syirik kepada Allah, wasihru, dan sihir, waqatlun nafsi lati haramallah, dan membunuh an-nafsi, jiwa yang haram Allah, yang Allah haramkan, illa bil haq, illa kecuali bil haq, dengan cara yang dibenarkan, wa aklu riba, dan makan riba, wa aklu malil yatim, dan makan harta anak yatim, wa tawalli yaumaz zahfi, dan mundur di medan perang, wa qazful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh wanita mukmin muhsanat yang sudah menikah, yang menjaga diri, itu ya, menuduh wanita mukmin yang menjaga diri berzina. Itu 7 yang kita disuruh menjauhi. Pertama apa ya? Syirik kepada Allah. Kedua, Membunuh. sihir. Nah ini yang kita bahas di bab ini. Ketiga apa ya? Membunuh jiwa yang Allah haramkan. Kalau di Al-Quran, membunuh satu jiwa itu sama dengan membunuh seluruh manusia, dengan alasan yang nggak dibenarkan. Nggak boleh. Illa bil haq, kecuali dengan cara yang dibenarkan, yakni kisos misalnya. Kalau kisos dengan hukuman had, baru bisa diberlakukan kalau pemerintahan itu menjalankan syariat Islam. Dan aklu riba, dan makan uang riba. Pampin. Kemudian wa aklu malil yatim, dan makan harta anak yatim. Yatim itu orang yang ditinggal mati bapaknya sebelum dia balik. Kalau udah balik, udah nggak disebut yatim kalau menurut syariat Islam. Sampai umur berapa Ustaz? Dia sampai usia balik. Kalau wanita udah haid, 3 Ini- tahun udah haid berarti udah. Gue 9 tahun. Mens. Ini ada orang beranggapan wanita belum menikah disebut yatim. Dari mana dasar hukumnya? Nggak ada. Yatim itu yang ditinggal mati bapaknya sebelum dia balik. Kalau dia balik udah bukan disebut yatim lagi. Nah, kita dilarang makan harta anak yatim. Kemudian mundur di medan perang, kecuali untuk mengatur siasat boleh mundur.
keluar untuk mengatur siasat karena takut menghadap musuh, haram hukumnya. Oh, nih. Oh, waktu tawuran. Jangan Tawuran. jangan yang kabur. Kalau itu yang kabur kan berjuang untuk menegakkan syariat Islam. Benar. Nah, kemudian menuduh wanita mukmin yang menjaga dirinya dengan tuduhan berzina. Ini termasuk dosa besar. Nggak boleh menuduh, harus datangkan saksi. Nah, itu yang tersebut tadi itu adalah dosa-dosa besar. Yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Yang paling besar. Yang sirik. Bersirikan gue. Oh, banyak duanya. Nah, ini kan kita sedang mempelajari mana tauhid, mana sih syirik gitu. Tentang kesirikan ya. Coba dibaca hadis berikutnya. Loh sih. Yang jangan jadi diriwayatkan hadis Anjundab. dulu baru al-munju. Kalau bukan Al-Quran ya Pak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Diriwayatkan hadis marfu dari Jundab. Hadis sahih dorbatun ya. Dorbatun saif. Ya Pak. Ya Pak Ustaz. Ya, Pak. Artinya hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal lehernya dengan pedang. Hadis riwayat Tirmizi dan katanya yang benar hadis ini adalah mauquf. Lanjutin lagi. Ya kan? Diriwayatkan dari Sahih Al-Bukhari dan Bazalah bin Abda. Ia berkata, Kata Umaru. apa sih kata Umaru bin Abu dong. Kata Umaru bin Khattab. Anil Khattab. Anil Kula syahiri wa syahirat wa sahira. Ola Wakotalna Wakotalna tala salasa salasa sawahir. Artinya Umar bin Al-Khattab telah mendaftarkan berita, yaitu bunuhlah orang tukang sihir laki-laki maupun perempuan. Kata Bazalah selanjutnya, maka kami pun melaksanakan hukuman mati terhadap 3 tukang sihir perempuan. Terus lagi, dan diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa Hafsah radhiyallahu telah memerintahkan agar seorang budak perempuan miliknya yang telah menyihirnya dihukum mati. Maka dilaksanakanlah hukum tersebut terhadap budak perempuan itu. Demikian pula diriwayatkan oleh Jundab. Bawahnya Imam Ahmad berkata, diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa hukuman mati terhadap tukang sihir telah dilakukan oleh 3 orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kandungan bab ini tafsir ayat dalam surat Al-Baqarah. Iya. 8. Udah. Ya. Habis deh. Wa'an Jundab marfu'an. Dari Jundab secara marfu. Haddus sahir, hukuman had untuk penyihir. Dorbuhu, ada yang bacanya dorbuhu, ada yang bacanya dorbatun. Berbatun. Situ dorbatun. dan batu. Dorbuhu bisaif,
dipenggal lehernya dengan pedang. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Faqala, tapi dia berkata as-sahih anahu mauquf, dan sahih bahwa hadis itu mauquf, hadis mauquf berupa perkataan atau perbuatan sahabat. Wa fi sahih al-Bukhari, dan di kitab Sahih Al-Bukhari an Bajalah ibni Abadah bin Abadah qala, dia berkata, kata Umar ibn al-Khattab telah menetapkan anik tulu kula sahirin wa sahiratin, supaya mereka membunuh setiap penyihir laki-laki dan perempuan. Kalau dia berkata, taqatalna salasa sawahir, lalu kami telah membunuh 3 penyihir. Wasoha an Hafsah, telah sah dari Hafsah anaknya Umar, seorang wanita radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, annaha, bahwa dia umirat, diperintah, biqatli jariyatin laha, membunuh budak wanita miliknya yang saharatha, yang telah menyihirnya. Jahat juga nih budak. Fakutilat, lalu dia, budak itu dibunuh. Maka zalika sahha an Jundab, dan begitu juga telah sah dari Jundab. Qala Ahmad, telah berkata Ahmad, an salasatin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang membunuh penyihir telah diriwayatkan atau telah dilakukan oleh 3 orang sahabat Nabi. Jadi dari hadis ini menerangkan hukuman bagi penyihir laki-laki atau penyihir perempuan. Hukumannya apa? Dipenggal lehernya, dipancung, pancung. Hafsah tuh wanita yang mengeksekusi anak Umar. Seorang wanita angkat pedang. Zaman kita ada ya? Mungkin metode motong hewan kurban itu sebagai latihan. Ya suatu saat nanti boleh jadi akan dihadapkan dengan masalah ini. Iya, suruh enggak, pisaunya tumpul nih. Bisa malah kita ya. Iya. Ya. Nah, jadi tukang sihir itu hukumannya dibunuh, ya. Insya Allah kita cukupkan ya. Di sini ya. Kita cukupkan sampai sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.